Jadi di sini saya akan melanjutkan sesi kedua, yaitu tentang meta discourse pada media sosial. Jadi mungkin di sini materi saya sangat dasar sekali, yaitu tentang meta discourse. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat bagaimana meta discourse ini bisa diterapkan atau bisa dilihat melalui media sosial. Seperti yang telah kita ketahui bahwa media sosial saat ini menjadi sebuah ruang yang di dalamnya terdapat relasi-relasi antara bahasa, kemudian pengetahuan, kemudian juga power atau kekuasaan yang mana keseluruhan ini beroperasi secara halus, di mana individu dan kelompok penggunanya berkembang secara pesat dan melakukan sebuah interaksi seperti hal yang kegiatan yang kita lakukan di kehidupan normal gitu ya. Jadi di sini seperti yang bisa dilihat pada data yang saya tampilkan, pada Januari 2020 media sosial hampir 50% masyarakat Indonesia menjadi masyarakat pengguna aktif media sosial, yang artinya terdapat 160 juta masyarakat yang turut aktif dan banyak menggunakan atau merasakan manfaat dari media sosial. Mungkin termasuk saya juga seperti itu. Selanjutnya, ini ada beberapa media platform yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu ada YouTube, kemudian WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan lain sebagainya. Yang mana bisa kita lihat di sini bahwa terjadi suatu migrasi besar-besaran dari dunia nyata ke dunia virtual. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dunia virtual atau media sosial ini memiliki tampaknya jauh lebih berkuasa dan menjadi dominan dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Sehingga banyak dari masyarakat atau pengguna media sosial lebih condong dan lebih asyik untuk menggunakan media sosial. Seperti contohnya ketika kita berinteraksi dengan seseorang, padahal orang tersebut berada di berbeda ruangan yang hanya jaraknya sedikit, itu mungkin lebih asik dengan menggunakan WhatsApp atau komen di Instagram atau dan lain sebagainya daripada berinteraksi secara langsung. Mungkin ini adalah beberapa dampak dari media sosial itu sendiri. Sehingga dari sini sangat menarik sekali untuk melihat bagaimana sosial media atau media sosial ini berpengaruh terhadap bahasa-bahasa yang digunakan, khususnya kita melihat dari segi, saya ingin melihat dari segi meta discourse itu sendiri. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari discourse itu sendiri, apa perbedaan dari meta discourse itu sendiri. Mungkin di sini ada beberapa peserta, Bapak Ibu, yang belum mengetahui tentang apa itu meta discourse, apa itu discourse. Jadi di sini discourse bisa didefinisikan sebagai suatu perubahan atau pertukaran yang ada pada masyarakat atau diri seseorang, baik secara verbal maupun secara tulisan. Di mana dari perubahan-perubahan tersebut kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut, sehingga kita bisa melihat baik itu faktor internal atau faktor eksternal yang bisa mempengaruhi perubahan yang terjadi pada masyarakat. Kemudian, discourse juga bisa didefinisikan sebagai suatu percakapan antarpersonal yang mana dari percakapan tersebut menimbulkan sebuah diskusi terhadap sesuatu sehingga bisa menciptakan suatu penalaran dan pola pikir untuk melihat bagaimana realitas sosial itu terbentuk, sehingga dan membantu kita untuk
melihat bagaimana realitas sosial ini bisa mempengaruhi sebuah tatanan masyarakat. Sehingga di sini terdapat sebuah relasi, jadi diskurs berbicara tentang sebuah relasi bagaimana hubungan kita dengan hubungan yang kita miliki dengan orang lain, atau hubungan kita dengan tatanan masyarakat, atau hubungan kita juga dengan kekuasaan yang ada di masyarakat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa diskurs di sini merupakan suatu wacana yang dimiliki atau wacana yang menghasilkan sebuah informasi atau suatu pengetahuan dalam konteks yang lebih spesifik seperti itu. Itu makna dari diskurs itu sendiri. Jadi lebih kepada bagaimana konteks dari suatu situasi atau suatu wacana. Sedangkan metadiskurs sendiri itu sangat berbeda dengan diskurs, tapi untuk metadiskurs sendiri merupakan suatu cara bagaimana kita bisa mewujudkan ide komunikasi dengan orang lain. Jadi komunikasi di sini tidak hanya sekedar memberikan informasi, tidak hanya sekedar memberikan penalaran, tetapi juga terdapat personality, kemudian sikap, kemudian asumsi-asumsi terhadap bagaimana mereka menyampaikan komunikasi tersebut. Atau bisa juga disebut bahwa metadiskurs di sini membantu pembicara atau penulis untuk mentransisikan ide-ide mereka dalam paragraf atau dalam kalimat. Tetapi di sini dia tidak menyinggung adanya suatu konteks atau main content dari wacana tersebut. Jadi hanya sebagai pemarkah atau tanda-tanda saja untuk membantu si speaker untuk mentransisikan ide mereka dalam berkomunikasi atau dalam menyampaikan kalimat. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa di sini discourse dia memberikan sebuah informasi dari suatu dari subjek di dalam suatu teks, kemudian dikembangkan untuk melihat kontennya. Tetapi untuk metadiskurs di sini dia tidak memberikan atau tidak menambah konten apapun, tetapi mereka fungsinya adalah untuk membantu pembaca atau pendengar untuk mengorganisasikan atau mengklasifikasi atau menginterpretasi apa yang disampaikan dalam tulisan atau dalam pembicaraan tersebut. Terdapat 3 prinsip dari metadiskurs. Yang pertama adalah metadiskurs di sini sangat berbeda aspeknya dengan diskurs. Kemudian metadiskurs di sini refers to aspects of the text that embody writer and reader interaction. Jadi metadiskurs di sini aspeknya adalah bagaimana interaksi antara writer dan reader itu bisa terbentuk gitu. Kemudian yang ketiga adalah metadiscourse refer only to relation which are internal to discourse. Jadi hanya sebagai satu aspek internal saja. Jadi melihat bagaimana teks tersebut bisa menyampaikan atau bisa terorganisir idenya sehingga menjadi suatu wacana atau discourse itu sendiri. Nanti kita akan lihat contoh dari metadiskurs itu sendiri. Jadi untuk teori metadiskurs ini sebenarnya sudah bukan salah satu teori yang baru, tapi sudah lama diperkenalkan oleh Van Dijk tahun 1985, yang mana beliau membagi metadiskurs menjadi 2, tekstual dan interpersonal metadiskurs. Kemudian dikembangkan lagi oleh Chris Moore pada tahun 1993, yang mana Chris Moore itu sendiri membagi tekstual metadiskurs menjadi 2, tekstual marker dan interpretive markers.
Kemudian akhirnya disempurnakan lagi oleh Hyland pada tahun 2005 yang membagi metadiscourse hanya menjadi dua, yaitu interaktif dan interactional metadiscourse. Ini adalah yang akan kita lihat, yaitu interaktif dan interactional metadiscourse. Untuk fungsi dari metadiscourse sendiri, ini ada 4 fungsi yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah ketika kita ingin menggunakan metadiscourse, kita harus tahu dulu siapa yang melakukan apa dan kepada siapa, atau dalam keadaan apa kita harus menggunakan metadiscourse. Jadi maksudnya kita harus bisa membedakan konteksnya. Ketika kita menggunakan metadiscourse di advertisement akan berbeda penggunaannya ketika metadiscourse di berita, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan keadaan apa yang akan kita gunakan dalam mengaplikasikan metadiscourse ini. Kemudian yang kedua, interactive function. Di sini metadiscourse berfungsi untuk membantu kesadaran penulis tentang bagaimana partisipasi audiens. Jadi di sini fungsi dari metadiscourse adalah untuk melihat bagaimana audiens ini memahami apa yang ingin disampaikan oleh writer. Kemudian yang ketiga, interactional function. Di sini memperhatikan cara penulis melakukan sebuah interaksi terhadap pesan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Kemudian rhetorical function, jadi fungsi metadiscourse yang terakhir itu adalah sebagai cara bagaimana untuk cara-cara untuk memberikan sebuah bukti persuasif. Jadi di dalam sebuah tulisan atau percakapan bagaimana kita bisa menyuguhkan bukti-bukti persuasif dengan menggunakan pemarkah-pemarkah metadiscourse ini. Selanjutnya ada banyak sekali peneliti-peneliti yang meneliti tentang metadiscourse. Salah satu contohnya adalah Gender Differences and the Use of Metadiscourse Markers in Writing Essay. Jadi banyak sekali yang melakukan penelitian-penelitian tentang metadiscourse, namun kebanyakan dari mereka melakukan penelitian dalam melakukan penelitian di writing gitu ya. Jadi lebih kepada melihat bagaimana argumentatif essay, kemudian bagaimana cara penulisan tesis abstrak, bagaimana cara penulisan online opinion gitu. Tapi sangat sedikit sekali para peneliti yang meneliti tentang metadiscourse di sosial media. Sehingga ini sangat menarik sekali ketika mungkin ada dari teman-teman yang ingin meneliti metadiscourse di sosial media. Baik, ini adalah taksonomi atau jenis-jenis metadiscourse yang dipurpose oleh Hyland. Jadi ada dua kategori. Yang pertama interaktif metadiscourse, yang kedua adalah interactional metadiscourse. Yang mana interaktif metadiscourse ini berfungsi sebagai fungsinya adalah untuk membantu reader memahami teks. Nah, di sini ada 5 tipe, yaitu transitions, kemudian frame markers, kemudian endophoric markers, evidential, dan code glosses. Nah, ini contohnya adalah ketika itu transition, fungsinya adalah untuk membantu reader untuk memahami bahwa ada relation between main clause. Jadi ada hubungan antara masing-masing klausa. Nah, ini contohnya adalah kata in addition, kemudian but atau dan, seperti itu.
Kemudian untuk interactional meta discourse itu sendiri, itu adalah fungsinya adalah untuk engage reader di dalam teks. Bagaimana respon reader ini di dalam teks. Salah satu contohnya adalah boosters, kemudian attitude markers, self-mention, hedges, dan engagement markers. Nah, jadi kita bisa lihat langsung contohnya di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya ambil di Instagram. Jadi mungkin lebih familiar menggunakan Instagram. Nah, di sini contohnya adalah on average taller people tend to have a larger cerebral cortex which is associated with better cognitive ability or intelligence. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi, mana dari sini yang meta discourse markernya. Nah, di sini ada kata according to researchers from the University of California, San Diego. Jadi, di sini, di media sosial ini mereka bermaksud untuk memberikan suatu informasi. Tetapi, dari segi keabsahannya, sehingga mereka menggunakan kata according to researchers sebagai bentuk salah satu contoh meta discourse marker yang evidensial itu tadi. Sehingga ketika kita membaca informasi ini, kita bisa memberikan suatu kepercayaan bahwa informasi ini adalah benar adanya. Kemudian contoh yang kedua, jadi ini kita sudah langsung contoh ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada salah satu postingan di Instagram juga yang saya ambil dari salah satu artis yang di sini background-nya dia menyuguhkan tema pelajar ajaib memperoleh penghargaan tertinggi atas penemuan metode penurunan berat badan 15 kg dalam seminggu tanpa kimia, kelaparan, dan olahraga. Jadi sebenarnya di postingan ini dia memiliki tujuan untuk mempromosikan suatu produk, tetapi mereka tidak menggunakan kata-kata tidak menggunakan kata-kata persuasif secara langsung, namun mereka menggunakan beberapa meta discourse yang bisa menggiring atau membawa opini masyarakat tentang bagaimana penurunan berat badan yang baik, seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah merupakan di sini manusiawi menawarkan sebuah di sini ada para pakar dari Institut Endokrinolog Universitas Kedokteran Nasional Indonesia dan sejumlah besar pakar lainnya akan menangani pengembangan obat ini. Sehingga dari kata-kata yang disampaikan oleh dalam postingan ini, dia menggunakan pemarkah evidensial, yaitu memberikan informasi tambahan atau informasi yang akurat bahwa ada pakar yang dipercaya dari Institut Endokrinolog ini untuk menangani obat yang sedang viral pada postingan ini. Kemudian selain itu, di sini si penulis atau si pemilik akun ingin menggiring masyarakat untuk memahami juga tentang bagaimana penurunan berat badan ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan menyampaikan adanya self-mention. Jadi dia menggunakan meta discourse kata saya. Jadi di sini banyak sekali dia menyampaikan kata saya, kemudian ibu
sehingga dari situ bisa membawa opini masyarakat bahwa penurunan berat badan ini sangatlah penting untuk dilakukan, seperti itu. Kemudian salah satu contoh lainnya adalah, ini saya ambil di Twitter, jadi perusak generasi bangsa. Jadi ada salah satu sinetron yang ditayangkan di SCTV dari jendela anak SMP. Nah ini sangat mencoreng harga diri bangsa ini. KPI kemana? Apakah kalian tidak melihat, tidak punya TV di rumah? Jadi di sini kita bisa melihat dari postingan ini, yang saya garis bawahi adalah pada postingan yang ditampilkan oleh Ummu Alfat ini, banyak sekali transition atau transisi yang digunakan, seperti kata dan cewek cowoknya kayak udah nikah, seperti itu. Jadi ada kata dan, kemudian dan anehnya lagi gitu. Jadi sehingga di sini dia mengaplikasikan teori metadiscourse untuk menyambungkan antara ide satu dengan ide lainnya, atau menyambungkan antara main clause satu dengan main clause lainnya. Nah, di sini juga bisa dilihat juga, dan ada adegan paling mirisnya, dan dari semua adegan mereka, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini mungkin bisa nanti teman-teman bisa lebih memperdalam bagaimana aspek-aspek eksternal yang bisa dilihat dari postingan ini. Selanjutnya juga ini ada postingan berita dari Suara Surabaya Media, yang mana kita juga bisa melihat bahwa di sini ada pemarkah evidensial juga ya. Jadi menurut Jokowi, jadi di sini kata-kata menurut Jokowi memperkuat adanya suatu statement yang ingin disampaikan oleh si penulis atau akun yang ingin menulis postingan tersebut. Jadi sehingga di sini kita bisa melihat bahwa metadiscourse itu sendiri bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana budaya yang ada di Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana kaitannya metadiscourse dengan language learning. Jadi ketika kita mungkin ingin menulis sebuah berita, bagaimana metadiscourse ini bisa juga digunakan untuk penanda atau kalimat persuasif, atau juga ekonomik. Di sini kita bisa mengaitkan metadiscourse dengan bagaimana cara kita menyuguhkan advertisement yang ada di sosial media, atau juga bisa kita kaitkan metadiscourse dengan bagaimana cara kita menyampaikan ide-ide politik, atau menyampaikan argumen-argumen dan pemikiran kita terhadap dunia politik. Begitu juga metadiscourse bisa juga kita gunakan untuk memahami suatu komunitas. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.